merumuskan kalimat-kalimat yang dituliskan oleh almarhum Haji Agus Salim. Sesungguhnya kemerdekaan itu terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam alinea Undang-Undang Dasar 45 itu, Haji Agus Salim mengatakan, telah tersimpullah dua ayat di dalam Al-Quran. Pertama, kemerdekaan itu tidak akan terjadi kecuali atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. La haula wala quwwata illa billah. Tapi dikatakan, maka pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, sentosa dan menentukan. Maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan tidak akan lahir kecuali bangsa Indonesia berjuang keras untuk mencapainya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kata Haji Agus Salim yang menulis pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini. Ada kata-kata yang beliau simpulkan dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sekarang menjadi tugas kita bersama untuk mengisi kemerdekaan kita ini. Mau kemana bangsa kita ini? Mau terombang-ambing terus seperti ini? Dan umat Islam hanya menjadi penonton saja? Karena sekarang kalau kegiatan-kegiatan beribadah semua tidak ada yang melarang. Semua diberikan kesempatan, diberi fasilitas, diberi kemudahan untuk itu. Kita bersyukur dengan keadaan ini. Namun, satu hal yang perlu kita renungkan bersama, ialah bahwa tuntunan Islam bukan sebatas masalah peribadatan saja. Tapi bagaimana kita menata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia ini agar sejalan, senafas dengan ajaran-ajaran Islam. Dan itu semua adalah tugas dari kita bersama. Sebab itulah kita pada tahun 1998 di awal reformasi bersama-sama kita mendirikan Partai Bulan Bintang ini. Mengapa dinamakan Bulan Bintang? Saya salah seorang yang ikut menggagas berdirinya partai ini. Pada waktu itu menyebutnya dengan istilah Partai Keluarga Besar Bulan Bintang. Karena belum ada namanya. Kita mau bikin partai ini adalah Partai Keluarga Besar Bulan Bintang. Apakah yang dimaksud dengan Keluarga Besar Bulan Bintang? Setelah Partai Masyumi dibubarkan paksa oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus tahun 1960, maka seluruh aktivis Masyumi dan keluarganya menyebut diri mereka Keluarga Besar Bulan Bintang. Jadi ketika tahun 1967 ada muktamar untuk membentuk partai Islam dan ingin menghidupkan kembali Masyumi, gagal, dan akhirnya terbentuk Partai Muslimin Indonesia. Maka tidak seluruhnya keluarga besar Masyumi bergabung ke dalam Partai Muslimin Indonesia itu. Tahun 98 maka kita dirikan Partai Bulan Bintang. Pun ternyata tidak seluruh keluarga besar Bulan Bintang bergabung ke dalam Partai Bulan Bintang ini. Waktu sudah terlalu lama. Dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, apalagi diukur sampai ke masa sekarang. Meskipun demikian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat seluruhnya, apapun juga, kita memikul tanggung jawab sejarah. Menjadikan Republik Indonesia ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, dan bermanfaat
bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak menolak kemajemukan. Di dalam Al-Quran kita menemukan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kemajemukan. Kemajemukan adalah satu kenyataan, bukan sebuah faham. Kemajemukan adalah realitas, bukan faham yang disebut dengan pluralisme. Bukan paham sama sekali. Di dalam Al-Quran kita temukan ayat-ayat yang mengatakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah ialah diciptakannya warna kulit dan bahasa yang berbeda di antara umat manusia. Disebutkan juga bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya mereka saling kenal mengenal satu sama lain. Dikisahkan banyak kaum-kaum terdahulu, dikisahkan agama-agama terdahulu, dan Al-Quran menegaskan, kalaulah tidak karena kemurahan Allah, maka akan rusak binasalah sinagog-sinagog, gereja-gereja, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ada di dalam Al-Quran. Jadi kita mengakui adanya kemajemukan itu. Sampai akhir zaman pun yang namanya suku, namanya bangsa, namanya bahasa, namanya budaya, bahkan agama-agama akan tetap ada. Tidak mungkin kita menyatukan seluruhnya dalam satu kesatuan. Kita telah membentuk sebuah negara spesifik Indonesia dengan persoalan-persoalan Indonesia. Banyak gerakan-gerakan politik yang saling berhubungan, berkontak satu sama lain. Namun kalau kita pelajari sejarahnya, orang Indonesia adalah bangsa Muslim yang pertama membangun sebuah gerakan politik yang modern. Syarikat Islam didirikan pada tahun 1905. Liga Muslim India didirikan tahun 1910. Ikhwan Al-Muslimun didirikan pada tahun 1928. Jamaat Islami Pakistan didirikan pada tahun 1938. Akar Bashumi ada pada syarikat Islam. Kita dengan kesadaran kita sendiri, dengan ajaran Islam yang universal, dengan masalah-masalah yang kita hadapi sendiri, kita telah berijtihad memikirkannya, mencari jalan keluar, merumuskan satu dinamika perjuangan, merumuskan satu program politik yang spesifik Indonesia yang berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Jangankan politik, apa yang terjadi di Pulau Jawa ketika Islam datang, Islam harus berbenturan dengan Hinduisme dan Buddhisme, berbenturan dengan spiritualisme Jawa. Ketika tahun 1905, awal abad ke-20, kita betul-betul menghadapi satu pertarungan ideologi, dan pengalaman seperti itu tidak dialami oleh bangsa-bangsa yang lain. Ambillah contoh. Pada tahun 1924, Soekarno menulis sebuah artikel yang terkenal, Nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme. Soekarno menulis begitu karena dia menghadapi satu kenyataan di Indonesia ini. Ada kelompok ideologi politik kebangsaan, ideologi politik Marxis, dan ideologi politik Islam. Kita di sini betul-betul mempunyai pengalaman berhadapan dengan komunisme. Saya khususnya lahir dan besar di Pulau Belitung. Ahmad, atau yang belakang dikenal dengan nama Dipa Nusantara Aidit, adalah orangnya satu kampung dengan saya. Dan dia ketua PKI. Bapak saya ketua Masyum. Di belakang rumah saya itu ketua Pemuda Rakyat Wakidi. Di depan Kamarudin
aktivis pemuda rakyat, ada Halimah, ketua Gerwani, tetangga kami. Hanya karena kemurahan Allah lah kami tidak terbunuh pada tahun 1965. Kita real berhadapan dengan komunis. Di Mesir, di Timur Tengah, di Pakistan, tidak ada komunis. Said Abdul Alam Maududi menulis berjilid-jilid buku tentang Islam melawan komunisme. Tapi adakah komunisme di Pakistan? Tidak ada, hanya teori. Ya. Saya bersekolah di Pakistan di Universitas Punjab. Di pintu gerbang Universitas Punjab itu tahun 1982, itu buku-buku Karl Marx, Frederick Engels, Lenin itu dijual di tepi jalan, tidak dilarang. Di Indonesia pada waktu tahun 82, orang punya buku komunis bisa berurusan sama Pak Domo, berurusan sama Kopkamtib. Real kita berhadapan dengan hukum. Tidak ada bangsa Muslim kecuali di Rusia yang real berhadapan dengan komunisme kecuali kita. Di Indonesia, PKI adalah partai komunis terbesar di dunia di sebuah negara yang resminya bukan negara komunis. Pengalaman kita pengalaman menghadapi kolonialisme yang melawan Islam, tidak semata-mata dengan kebijakan ekonomi dan politik, tapi juga di bidang hukum. Hanya di Indonesia ini ada hukum adat yang ditemukan oleh sarjana-sarjana Belanda. Di Malaysia yang dijajah Inggris tidak ada hukum adat. Di Filipina yang dijajah Spanyol juga tidak pernah ada hukum adat. Apakah orang Melayu di Malaysia tidak punya hukum adat seperti di Indonesia? Ataukah orang Melayu di Filipina tidak mempunyai hukum adat? Punya. Tapi itu tidak pernah dijadikan kebijakan oleh Inggris dan Spanyol sebagai cara untuk mengadu domba dan memecah belah orang Melayu di Malaysia maupun orang Luzon, orang Visaya, orang Mindanao, orang Sulu, orang Palawan di Filipina. Hukum adat diangkat Belanda. Dan Belanda mengatakan sebenarnya yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam. Yang berlaku adalah hukum adat, dan hukum Islam baru dinyatakan berlaku apabila diresipir oleh hukum adat. Itu Snowford gurunya punya teori. Kenapa Belanda senang dengan hukum adat? Karena dengan hukum adat itu mustahil orang Minangkabau akan kawin dengan orang Batak. Mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Karena hukum adatnya terbalik. Ya. Hukum adat Batak menganut sistem patrilineal murni. Hukum adat Minangkabau menganut asas matrilineal murni. Baru mau melamar saja sudah berkelahi. Bagi orang Batak, sampai mati perempuan Batak tidak akan pernah melamar laki-laki. Sebaliknya, tidak ada laki-laki Minangkabau melamar perempuan. Sekarang ada perempuan Batak mau kawin dengan laki-laki Minang, siapa yang harus melamar? Itu sudah berkelahi antara dua suku. Belanda senang dengan itu sudah. Belanda angkat hukum adat supaya diadu domba suku-suku itu. Kalau hukum Islam yang berlaku, maka semua suku lenyap dan merasa tidak ada perbedaan. Sampai sebegitu jauh. Sekarang pun kita menghadapi tantangan-tantangan yang lebih kurang sama seperti itu. Sudah lama kita terbebas dari penjajahan. Namun, sikap penjajahan itu belum pernah habis sampai hari ini. Sekarang orang banyak terpukau dengan globalisasi. Globalisasi itu sesungguhnya tidak lain, tidak bukan adalah neo-kapitalisme dan neo-kolonialisme. Sekarang orang bisa menguasai sumber-sumber alam di satu negara lebih mudah daripada penjajahan zaman dulu. Bayangkan dulu, Belanda kalau mau menguasai satu daerah, dia mesti perang dulu. Menghadapi sultan, menghadapi kepala suku, menghadapi kepala adat, perang dulu.
Sudah kalah, kemudian Belanda masuk ke situ. Nah, dia harus membangun benteng. Sudah itu dia bangun jalan. Dia bangun macam-macam fasilitas, sudah tenang. Baru dia mulai menanam rempah-rempah. Bikin kebun, karet, kelapa sawit. Baru dia menambang seperti sawah lunto dan di tempat-tempat yang lain. Berapa kosnya Belanda untuk menaklukkan daerah? Sekarang di Jawa Timur dengan otonomi daerah sekarang, Bupati mengeluarkan izin, dulu namanya KP, sekarang namanya IUP. Dikeluarkan KP kepada satu pengusaha pribumi sekian ribu hektar untuk melakukan eksplorasi pencarian emas di kawasan itu. Dia dapat izin, tapi tidak mungkin orang itu bisa melakukan eksplorasi. Tidak ada modal, tidak ada ilmu, tidak ada teknologi, tidak ada orang. Dia sudah kantongi izin. Perusahaan itu berdiri dengan modal 2 miliar di atas kertas. Dapat konsesi kira-kira 10.000 hektar lahan tambang emas. Maka dijualnya surat izinnya itu kepada pihak Australia, dibeli 10 miliar rupiah. Australia mempunyai 80% saham, pribumi yang punya tadi tinggal 20%. Mereka eksplorasi Australia, kemudian ternyata deposit emas yang ada di situ hampir menyamai deposit emas yang ada di Sumbawa yang dikelola oleh Newmont, Amerika Serikat. Australia bisa mengakuisisi tambang emas itu hanya dengan modal 10 miliar. Jauh lebih sederhana daripada zaman penjajahan dulu. Inilah globalisasi. Susah kita. Dulu pada masa Presiden Soeharto kita menandatangani kesepakatan di WTO, kesepakatan tentang perdagangan bebas, lalu kita terikat dengan itu semua. Teringat saya suatu hari, saya jadi Menteri Sekretaris Negara, ada rancangan undang-undang disampaikan ke Presiden, ada 1 bulan undang-undang itu saya taruh di meja saya. Sampai satu hari, Menko Perekonomian Budiono datang ke ruang saya. Terus dia bilang ke saya, Pak Yusril, kenapa itu RUU penanaman modal kok oleh Seknek tidak diserahkan kepada Presiden? Saya bilang, kebetulan Pak Bud datang. Saya mau tanya nih Pak. Sekarang perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri itu tidak ada bedanya. Perlakuan sama, hak-hak sama, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapapun bisa mendirikan PT, orang asing juga bisa mendirikan PT, tidak dibatasi berapa modalnya. Saya bilang, Pak Budiono, dengan rancangan undang-undang ini, kalau nanti disahkan oleh DPR, bisa jadi orang datang dari India atau Bangladesh, bawa uang 5 juta rupiah, terus bikin gerobak, jualan martabak di tepi jalan. Atau datang tukang cukur dari India, dengan modal 10 juta rupiah, dia bikin kios, dia beli alat-alat cukur, dia bikin kios tukang pangkas, menyaingi orang Garut, orang Tasik, dan orang-orang lain. Konsekuensinya bisa gini. Nah, ini memang risiko daripada globalisasi. Itu jawabannya Budiono. Terus terang, saya ngeri melihat semua ini. Banyak orang terpukau dengan globalisasi, tapi lupa bahwa hakikat globalisasi benarnya adalah kapitalisme dan new kolonialisme itu sendiri. Terpukau kita dengan otonomi daerah ini. Memang desakan-desakan luar biasa tahun 98. Karena dulu kita sangat sentralistik, kemudian kita mau otonomi daerah, dan ketika kita otonomi daerah, kita berikan kebebasan sepenuhnya. Dan menjadi tantangan besar bagi kita di masa depan, bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang sebenarnya adalah hasil perjuangan para pendahulu kita semua. Bapak dan Ibu,
Inilah hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga jadi bahan pikiran kita bersama. Islam, kebangsaan, umat Islam, dan negara Republik Indonesia menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan kita biarkan negara ini berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Tetaplah kita berfalsafah Pancasila UUD 45, namun jangan dilupakan Islam lebih tinggi daripada itu semua. Islamlah yang akan menyinari bagaimana kita menafsirkan dan mengamalkan Pancasila. Dan Islam pula akan memberikan inspirasi, petunjuk kepada kita bagaimana kita memahami Undang-Undang Dasar 45 kita. Tugas kita bersama, mudah-mudahan negara ini tetap dalam koridor yang kita pikirkan bersama. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.